warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Tarumanegara. Sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara atau Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat pada abad ke-14 hingga abad ke-7 Masehi, yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang diketahui. Dalam catatan, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu Belariran Wisnu. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Siliwarman pada tahun 358, yang kemudian digantikan oleh putranya, Dharmayawarman. 382 sampai 390 Masehi. Jaya Singawarman dipusarakan di tepi kali Gomati, sedangkan putranya di tepi kali Candrabaga. Maharaja Purnawarman adalah raja kerajaan Tarumanegara yang ketiga. Dari 395 sampai 434 Masehi, ia membangun ibu kota kerajaan baru pada tahun 397 yang terletak lebih dekat ke pantai. Kota itu diberi nama Sundapura. Pertama kalinya nama Sunda digunakan pada tahun 417. Ia memerintahkan penggalian sungai Gomati dan Candrabaga sepanjang 6.112 tombak atau sekitar 11 km. Selesai penggalian, Sang Prabu mengadakan selamatan dengan menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Prasasti Pasir Muara yang menyebutkan peristiwa pengembalian pemerintahan kepada Raja Sunda itu dibuat tahun 536 Masehi. Dalam tahun tersebut, yang menjadi penguasa kerajaan Tarumanegara adalah Suryawarman. Dari 535 sampai 561 Masehi, Raja Kerajaan Tarumanegara ke-7. Dalam masa pemerintahan Candrawarman, ayah Suryawarman banyak penguasa daerah yang menerima kembali kekuasaan pemerintahan atas daerahnya sebagai hadiah atas kesetiaannya terhadap Kerajaan Tarumanegara. Ditinggal dari segi ini, maka Suryawarman melakukan hal yang sama sebagai lanjutan politik ayahnya. Kehadiran Prasasti Purnawarman di Pasir Muara yang memberitakan Raja Sunda dalam tahun 536 Masehi merupakan gejala bahwa ibu kota Sundapura telah berubah status menjadi sebuah kerajaan di daerah. Hal ini berarti pusat pemerintahan kerajaan Tarumanegara telah bergeser ke tempat lain. Contoh serupa dapat dilihat dari kedudukan Rajapura atau Salaganagara atau kota perak yang disebut Argire oleh Ptolemus dalam tahun 1150 Masehi. Kota ini sampai tahun 362 menjadi pusat pemerintahan raja-raja Dewa Warman. Dari Dewa Warman 1 sampai 8, ketika pusat pemerintahan beralih dari Sunda dalam tahun 536 Masehi, merupakan gejala bahwa ibu kota Sundapura telah berubah status menjadi sebuah kerajaan di daerah. Hal ini berarti pusat pemerintahan kerajaan Tarumanegara telah bergeser ke tempat lain. Dilihat dari kedudukan Raja Tapura atau Salakanagara, kota Perak, yang disebut Anggri oleh Ptolemeus dalam tahun 150 Masehi, kota ini sampai tahun 362 menjadi pusat pemerintahan raja-raja Dewa Warman dari Dewa Warman 1 sampai 8. Ketika pusat pemerintahan beralih dari Raja Tapura ke Tarumanegara, maka Salakanagara berubah status menjadi kerajaan daerah. Jasa Siwawarman, pendiri kerajaan Tarumanegara, adalah menantu Raja Dewa Warman 8. Ia sendiri seorang maharesi dari Salankayana di India yang mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan Maharaja Samudragupta dari kerajaan Magadha. Suryawarman tidak hanya melanjutkan kebijakan politik ayahnya yang memberikan kepercayaan lebih banyak kepada raja daerah untuk mengurus pemerintahan sendiri, melainkan juga mengalihkan perhatiannya ke daerah bagian timur. Dalam tahun 526 Masehi, Manikmaya, menantu Suryawarman, mendirikan kerajaan baru di Kendan, daerah Nagreg antara Bandung dan Limbangan. Garut putra tokoh Manikmaya ini tinggal bersama kakeknya di ibu kota Tarumanegara dan kemudian menjadi panglima angkatan
Perang Kerajaan Tarumanegara. Perkembangan daerah timur menjadi lebih berkembang ketika Cicit Manikmaya mendirikan kerajaan Galuh dan tahun 612 Masehi. Raja-raja kerajaan Tarumanegara adalah 1. Raja Singawarman 358 sampai 382. 2. Darmayawarman 382 sampai 395. Purnawarman 395 sampai 434. 4. Wisnuwarman 434 sampai 455. Indrawarman 455 sampai 515. Candrawarman 515 sampai 535. Suryawarman 530. B. Kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman adalah raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dari prasasti Tugu yang menyatakan Raja Purnawarman telah memerintah untuk menggali sebuah kali. Penggalian sebuah kali ini sangat besar artinya, karena pembuatan kali ini merupakan pembuatan saluran irigasi untuk memperlancar pengairan sawah-sawah pertanian rakyat. C. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara sudah teratur rapi. Hal ini terlihat dari upaya Raja Purnawarman yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Raja Purnawarman juga sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Raja Purnawarman juga sangat memperhatikan kedudukan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara korban yang dilaksanakan di kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. D. Kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Tugu telah menyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membangun saluran air di Sungai Gomati sepanjang 6.122 tombak atau sekitar 12 km. Pembangunan terusan ini mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat karena dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mencegah banjir di saat musim penghujan. Selain itu juga digunakan sebagai irigasi pertanian serta sarana lalu lintas pelayaran, perdagangan antar daerah di Kerajaan Tarumanegara dengan dunia luar dan daerah-daerah di sekitarnya. E. Kehidupan budaya Kerajaan Tarumanegara. Dilihat dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf dan prasasti-prasasti yang ditemukan sebagai bukti kebesaran Kerajaan Tarumanegara, dapat diketahui bahwa tingkat kebudayaan masyarakat pada saat itu sudah tinggi. Selain sebagai peninggalan budaya, keberadaan prasasti-prasasti tersebut menunjukkan telah berkembangnya kebudayaan tulis-menulis di Kerajaan Tarumanegara. F. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai masa kejayaan saat diperintah oleh Raja Purwawarman, raja ketiga dari Purwanegara. Di masa pemerintahan Raja Purwawarman, luas wilayah Kerajaan Tarumanegara hampir setara dengan luas wilayah Jawa Barat saat ini. Raja Purwawarman adalah raja terbesar. Hal ini dapat diketahui dari prasasti Ciatarum yang isinya ini bekas dua kaki yang sepertinya kaki Dewa Wisnu. Ialah kaki yang mulia Sang Purwawarman. Raja ini negara Taruman, raja yang gagah berani di dunia. Pada masa kejayaan itu, Tarumanegara mengalami perkembangan pesat. Selain dengan memperluas wilayah kerajaan melalui ekspansi ke kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kekuasaannya, Raja Purwawarman juga membangun berbagai infrastruktur yang menggunakan perekonomian kerajaan. Adapun salah satu adalah Sungai Gomati dan Candraboga. Kedua sungai ini selain untuk mencegah terjadinya banjir saat musim hujan juga berperan penting dalam perairan latah terjadinya pertanian sawah yang dulunya menjadi salah satu pergerakan kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanegara. Masa kepemimpinan Raja Purwawarman dianggap sebagai masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Selain itu juga karena kemampuan kerajaan yang mampu berkurban 1.000 ekor sapi saat pembangunan kedua sungai itu.
Pada masa kerajaan ini, Tarumanegara mengalami perkembangan pesat. Selain dengan memperluas wilayah kerajaan melalui ekspansi ke kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kekuasaannya, Raja Purnawarman juga membangun terjadinya inspektur yang mendukung perekonomian kerajaan. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara tidak diketahui secara lengkap karena prasasti yang ditemukan sebagian hanya menyampaikan berita saat pemerintahan Raja Purnawarman dan sisanya belum dapat ditafsirkan secara lengkap. Tarumanegara sendiri hanya mengalami masa pemerintahan 12 orang raja. Pada tahun 669 Masehi, Linggawarman Raja Tarumanegara terakhir digantikan menantunya Tarusbawa. Linggawarman sendiri mempunyai 2 orang puteri, yang sulung bernama Manasih menjadi istri Tarusbawa dan Sunda dan yang kedua bernama Sobakancana menjadi istri Dapuntahyang Srijayanasa, pendiri kerajaan Sriwijaya. Secara otomatis tahta kekuasaan Tarumanegara jatuh kepada menantunya dari putra sulungnya yaitu Tarusbawa. Kekuasaan Tarumanegara terakhir dengan beralihnya tahta kepada Tarusbawa. Karena Tarusbawa pribadi lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda yang sebelumnya berada di dalam kekuasaan Tarumanegara. Atas pengalihan kekuasaan ke Sunda ini, hanya Galuh yang tidak sepakat dan memutuskan untuk berpisah dari Sunda yang mewarisi wilayah Tarumanegara. Kesimpulan, Tarumanegara atau Kerajaan Taruman adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7. Taruma merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan terlihat bahwa pada saat itu kerajaan Taruman adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kata Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan negara artinya kerajaan atau negara, sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Pada muara Citarum ditemukan percandian yang luas, yaitu Percandian Batu Jaya dan Percandian Cibuaya yang diduga merupakan peradaban peninggalan kerajaan Taruma. B. Saran untuk para siswa agar jangan melupakan sejarah bangsa kita dan berusaha menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah yang ada di Indonesia.